Kalau tidak segera dihentikan, diselesaikan cepat-cepat, kasusnya NM bakal lebih melebar. Nikita Mirzani akhirnya laporkan hakim dan jaksa ke KPK. Terus seberapa kuat sih laporan ini? Oke, jadi dari postingan Nikita Mirzani, ini adalah bukti pengaduan dugaan tindakan pidana korupsi yang dilaporkan oleh Niki ke KPK. Pada tanggal 8 Agustus 2025, Nikita Mirzani resmi melaporkan dugaan tindakan pidana korupsi dan atau suap terhadap aparat penegak hukum berupa hakim dan jaksa ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan ini dibuktikan melalui surat tanda terima yang diposting oleh Nikita Mirzani nih, dan juga disampaikan oleh kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Jadi menurut Nikita, tindakan ini tuh bertujuan untuk mengungkap adanya permainan dalam proses hukum yang menjeratnya. Kasus ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Dia berharap KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut demi mempertahankan rasa keadilan di Indonesia. Terus seberapa kuat sih laporan ini? Berdasarkan pemberitaan, laporan Nikita ke KPK telah diterima secara resmi. Namun sampai saat ini belum ada informasi publik mengenai tindak lanjut dan hasil penyelidikan dari KPK. Jadi tanpa informasi mengenai bukti pendukung seperti validitas rekaman, saksi atau dokumen lain yang mendukung tuduhan tersebut, kekuatan laporan ini saat ini masih berada pada tahap pengaduan awal. Jadi masih awal banget nih. Ya mudah-mudahan kalau misalnya memang ada tindakan-tindakan yang mencurigakan gitu ya, bisa diusut tuntas. Ya, kita tunggu aja hasilnya, hasil penyelidikan dari KPK-nya, mudah-mudahan ada tindak lanjut yang jelas. Ya kalau menurut gue pribadi, ini bukan lagi cuman soal kasus dari Nikita dan juga Reza Gladys ini gitu loh. Kalau misalnya memang ada sampai ada dugaan korupsi atau tindakan suap, ini akan panjang banget nih ceritanya. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti secepatnya ya, supaya kejelasannya dan kebenarannya bisa terungkap. Tapi kalau menurut kalian sendiri nih, apakah bukti pengaduan ini cukup untuk membuktikan adakah permainan di dalam proses hukum ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini. Ada komen yang bilang kalau itu adalah suara geng Nikita Mirzani itu sendiri. Mereka memanipulasi rekaman itu. Oke, jadi di video gue yang sebelumnya itu ada yang komen dan tidak sedikit juga ya. Mungkin ini adalah pendukung-pendukungnya Dr. Reza Gladys dan orang-orangnya gitu ya. Gue di sini juga tidak mendukung pihak manapun ya. Gue akan lihat dari segi datanya aja. Dan gue tidak mau berasumsi yang terlalu liar. Karena menurut gue sudah ada pihak-pihak yang berwajib yang ngurusin kasus ini. Tapi kalau untuk berpendapat, siapa saja boleh kan? Jadi di komentar kali ini itu ada yang komen, itu suara gengnya NM sendiri katanya. Mereka memanipulasi dengan rekaman ya guys. Jadi menurut yang komentar ini, rekaman itu sengaja dibuat untuk memanipulasi katanya. Itu yang gue pahamin ya. Ini sampai di komen sama adminnya Nikita Mirzani nih. Ditanya, yakinkah? Yakin nggak? Ya nanya. Nggak apa-apa dong nanya, iya kan? Tapi kalau menurut gue ya, bukti rekaman itu kan sudah tersebar. Dan gue rasa bukti ini pun sudah dipegang sama pihak-pihak yang berwajib. Mungkin pihak-pihak yang berwajib juga punya bukti-bukti lain yang mungkin nggak disebar ke publik gitu loh. Bahkan yang kita tahu kan Nikita Mirzani udah ngelaporin tuh ke KPK kan. Gue yakin nggak cuma laporan aja kan yang disertakan kan. Pasti ada bukti-bukti juga. Mungkin ya, mungkin aja rekaman itu juga masuk sebagai bukti. Tapi kita nggak tahu ya kan. Belum ada kabar lagi soal laporan Niki ini. Tindak lanjutnya gimana ya kan. Makanya gue bilang kalau memang rekaman ini asli dan bisa menjadi bukti, ya rekaman ini akan sangat berbahaya gitu. Apapun bisa terjadi nanti. Oke, menurut kalian sendiri deh ya, gimana soal komentar yang dibalas oleh admin Nikita Mirzani ini? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini. Ternyata oknum JPU ini kelakuannya emang kayak gini ya. Apakah JPU-nya sama? Itu JPU-nya sama. Mereka tuh sudah satu paket. Jadi untuk kasus Nikita, saya melihat itu sudah jadi. Jadi mereka itu tinggal melaksanakan atau eksekusi aja sebenarnya dan melengkapi yang namanya bukti-bukti, tambah dikuatin aja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak NM maupun RG, fans-fans juga. Saya di sini speak up itu bukan ingin membela siapapun, karena saya speak up itu kasusnya sama dengan suami aku, yaitu pasal diubah pada saat dilimpahkan ke kejaksaan dengan alasan mereka punya kewenangan. Karena terus FYP akhirnya aku melihat dan cari tahu siapa sih JPU-nya.
Dan ternyata saya tahu JPO-nya itu sama. Ya, memang kelakuannya seperti itu teman-teman semua. Saya tidak ingin menjatuhkan pihak pejabat. Ya, tapi yang saya sayangkan adalah kenapa sih punya sifat tuh kayak gitu, mempermalukan diri sendiri. Padahal pejabat negara ya harusnya kalau mau tegas, tegas aja gitu. Jangan pas pengadilan tuh senyum-senyum terus foto-foto, itu kan geli banget gua, bener. Sangat menunjukkan ketidakwibawaan dan juga nggak ada profesional sebagai JPU. Dan saya tahu kenapa NM pas di sidang itu marah-marah kepada JPU, karena memang saya tahu atensinya itu kuat. Oh, ternyata ternyata emang kelakuannya begitu. Oke, jadi ternyata ya kelakuan, sikap, sifatnya si yang kemarin itu ya, yang senyum-senyum gitu ya, oknum-oknum JPU yang nggak jelas itu gitu ya, ternyata memang begitu. Tapi ini kita ngomongin kelakuan, sifat, sikapnya ya. Makanya ini oknum-oknum kayak begini nih kok bisa ada di situ. Ternyata udah ada yang pernah JPU-nya juga dia. Gue nggak tahu itu tadi siapa ya. Gue nggak tahu bener. Katanya kelakuannya atau sifatnya tuh di persidangan tuh juga begitu. Senyum-senyum nggak jelas. Aduh, geli banget kok. Makanya di video sebelumnya gue juga bilang, apakah tindakan-tindakan sifat sikap seperti itu memang boleh kali di persidangan. Cuman ya nggak tahu. Malu pak, malu, tahu nggak sih lu kalau lihat ada JPU tuh kayak begitu gitu loh, kayak wibawanya nggak ada gitu loh, lu kayak lagi main-main doang gitu loh. Ya kalau dari video yang di-share sama siapa lagi tadi itu, ternyata sifatnya, sikapnya gitu ya, kelakuannya emang kayak gitu ternyata teman-teman. Coba kalau menurut kalian sendiri gimana deh, oknum JPU yang kemarin itu tuh, yang cengar-cengir, senyum-senyum gitu ya, pantasnya diapain nih? Apa dipecat? Apa memang dikasih sanksi? Atau apa dah? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga follow akun ini. Kalau tidak segera dihentikan, diselesaikan cepat-cepat, kasusnya NM bakal lebih melebar. Ya, kalian yang mendukung, kamu pendananya, yang mendukung menyerang NM akan tersangkut masalah yang sangat besar. Ya. Jadi di sini saya nggak kenal kalian, tapi secara mata batin saya, dengan terbukanya di sosmed ibu dari RG dan kalian mengakui, ya, yang kakak beradik ini, RG dan adiknya, mengakui bahwa ibu kalian ada penyakit. Artinya, itu Tuhan sudah membuka jalan peluang kalian sadar. Kalian sudah merusak banyak wanita Indonesia, mungkin kan cuma wanita, seluruh nih, orang-orang yang memakai produk kalian. Kalian itu menyebar penyakit di tubuh orang yang memakai produk kalian. Ya. Kalian sadar nggak apa yang kalian lakukan itu? Jadi, sebelum melebar sampai ke ujung-ujungnya, ya, di balik masalah ini, wow, akan lebih seru ini. Akan lebih seru. Saya bukan meramal, bukan. Tapi itu hanya melihat mata batin saya. Akan lebih seru nanti. Kebuka semuanya. Ada kasus yang lebih menyeramkan nanti. Jadi daripada nanti kasus ini berbalik ke kalian dengan kasus yang lebih berat, sudahlah, hentikan secepatnya. Selesaikan secepatnya. Jangan kalian undur-undur. Untuk yang membayar dan yang dibayar. Untuk penegak hukum, tiba-tiba nanti dicopot, ya. Hati-hati, hati-hati. Karir kalian hancur hanya untuk sekian ember. Ya. Jadi
Udahlah, selesaikan kasus ini secepatnya daripada merembet sampai kasus yang lebih besar. Gua boleh kasih saran nggak? Ini buat hakim ya, kalau mau sidang jangan lupa mandi ya. Kenapa saya bilang jangan lupa mandi? Biar tidak ngantuk. Ya setidaknya minum kopi ya. Atau bawa baskom di atas meja kali ya, biar cuci muka kalau ngantuk. Biar kesaksian para saksi itu Bapak Hakim dengar ya. Percuma dong kalau saksi dipanggil gak didengar, apalagi sering dipotong-potong. Terus JPU-nya tuh ya, maskernya boleh, tapi harus diganti biar nggak bau jigong. Rambutnya jangan lepek ya, biar seger. It's beautiful. Nah gitu, jaksanya biar cantik. Gitu. Jangan menye-menye. Ya, jangan menye-menye. Sekali lagi, jangan tampilkan saksi kalau saksi itu diundang hanya untuk menuhin kursi. Ya, hanya untuk menuhin kursi, tapi kesaksiannya dipotong-potong. Aduh, pusing saya nih jadinya. Halo guys, pengen menanggapi komentar terkait masalah isi flash disk yang ditanggepin sama si kawat gigi, rambut jagung, keriting-keriting, bibirnya tebal tuh dari kubu sebelah. Nggak tahu namanya siapa, nggak kenal. Katanya silakan aja diputar tuh flash disk. Paling juga flash disk itu isinya suara-suara rekayasa. Kok dia tahu itu rekayasa? Selalu tidak pernah merasa yakin. Berarti Mail, RG, dan Mufid itu suara rekaman rekayasa juga. Nalarnya dipakai. Otaknya jangan sempat didengkul ya. Aneh kali kau nih.